Lanjutkan. Untuk daftar bukti potong ada di sini. Saya ulang lagi. Nah, kemudian daftar bukti potong ini diekspor, caranya kita select all, atau kita blok semua, select all juga bisa. Kita klik ekspor, nah ini kita mau ekspor kemana. Nah, kemudian untuk pasal 4 ayat 2 monitor sendiri juga bisa. Di sini, kita klik di sini, kita ekspor, kita mau save kemana. Nah, kemudian jangan lupa diisi induk SPT-nya ya. Induk SPT-nya terutama tanggalnya sih sebenarnya sih. Tanggal, jadi ini sebenarnya untuk rekapitulasinya atau jumlahnya, totalnya dari transaksi yang ada kita sudah bikin ya. Jadi di sini semua. Nah, terutama kalau yang di sini kita isi yang tanggal sama nama penanda tangan pemotong pajaknya atau nama kuasa pajaknya. Jadi kita klik nama, nomor NPWP-nya, tanggal lapornya, jangan lupa tanggal lapornya kita tulis di sini, kemudian kita klik simpan. Nah, tanggal lapornya jangan lupa, ini kita kan di contohnya kita merupakan masa atau periode pajak yang Mei 2020, kita akan lapor di Juni, maksimal tanggal 20, berarti kita bikin sebelum tanggal 20, kita bikin tanggal 18 Juni, kita klik simpan. Nah, setelah sudah, kita masuk ke menu percetakan. Kalau misalnya kalian mau nyetak, ada di sini. Lapor SPT, kemudian menu cetakan. Nah, ini kita bisa print satu-satu. Kalau yang atas ini merupakan induk. Nah, kalau induk ini merupakan halaman depan dari lapor pajak kita. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa di-print. Jangan lupa, setelah di-print, kita cap dan tanda tangan di sini oleh kuasa pajaknya, kuasa pajak dari perusahaan kita, gitu ya. Kemudian kita print juga yang halaman kedua, untuk yang transaksinya. Bukti potong transaksinya, kita coba kita zoom. Seperti ini, jadi merupakan rekapitulasi dari bukti potong kita yang sudah kita terbitkan. Jangan lupa di sini tanda tangan dan capnya. Kemudian yang terakhir adalah yang untuk PPh 4.2 yang deposito dan tabungan. Di sini juga ada, cuman karena kita nggak ada transaksi ini, kita kosongin. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, kemudian ini kita udah coba semuanya di sini, kemudian kita klik yang di sini SSP. Nah, jangan lupa ini merupakan SSP kita atau bukti bayar kita. Kita klik tambah. Kode KP-nya nggak usah kita otak-atik, kita klik yang jenis setoran. Atas tanah dan bangunan, sebentar saya cari dulu. Ini 401 atas obligasi, 402. Nah, ini. Oh, ini atas pengalihan tanah dan bangunan 402, 403, berarti 406 yang benar kita pakai. Nah ini 403 yang kita pakai. Nomor NTPN-nya kita isi 12 digit atau 16 digit. Untuk melihatnya kita tinggal ngeliat di sini aja ya.
PT induk kita lihat untuk yang tanah dan bangunan 2,5 juta ya. 2,5 juta untuk yang tanah dan bangunan. Kita klik di sini, tambah. Untuk tanah dan bangunan adalah kodenya 403 tadi ya. TPN-nya kita masukin. 5 juta ya. Pembayarannya tanggal 10 tanggal 10 paling lambat ya 06/2020. Ini 403 untuk yang persewaan tanah dan bangunan. Terus kita coba lihat lagi untuk yang jasa konstruksi berapa pajaknya. 3 juta sama 320, berarti 3.620. 3.620 kita tambah di sini. Untuk kode SSP-nya 406 kalau nggak salah. Kita lihat satu-satu aja. 404 deposito, 405 undian, 406 saham, 407 saham pendiri, 408 pemilik perusahaan Ventura, 409. Nah ini 409 jasa konstruksi, 416 apa nih? Masih kosong. 417 koperasi. Nah, kita klik yang 409 ya. Jadi kita bisa melihat di sini uraiannya pembayaran final pasal 42 atas jasa konstruksi. Oke, kita masukin TPN-nya. Kemudian jumlah pembayaran tadi berapa? 33620. Pembayaran kita masukin tanggal 10 aja ya. 10/06/2020. Nah, jadi ini salah, kelebihan nolnya 1 ini. Kita klik ubah. Nah, jadi kita pembayaran untuk tanah dan bangunan adalah 2,5 juta. Sedangkan kalau untuk konstruksi, kita pembayarannya kelebihan 01 nih. 3.620. Ini ya. Kemudian ada satu lagi, jangan lupa untuk pembayaran setor sendiri. Jangan lupa untuk pajak setor sendiri yang ada di sini, kita harus masukin juga SSP-nya. Setor sendiri ini kan setor sendiri sebesar 9.800.000. Nah, kita samain NTPN-nya. Mana NTPN? Ini. NTPN-nya harus sama, kemudian tanggalnya harus sama, jumlahnya harus sama. Kita masukin sini. Level 4.2 juga ya, sama ya. Tadi kodenya 403. TPN-nya harus disamain. Jumlahnya berapa tadi? 9.800.000 ya. Tanggalnya juga harus sama, 09/06/2020. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi, yang atas ini merupakan pembayaran kita atau pembayaran pajak yang ada di bukti potong ini nih. Sorry, salah. Nih, kalau kita lihat di sini, yang
tanah dan bangunan, kita bayar pajaknya yang atas, nomor 1. Ini kan untuk sewa tanah dan bangunan nih, yang 1 dan nomor 5 nih. Yang atas, yang paling atas dan paling bawah. Jadi ada 2 untuk bukti potong sewa tanah dan bangunan. Dia 2,5 juta, 1 juta dan 1,5 juta, jumlahnya adalah 2,5 juta ini. Sedangkan untuk jasa konstruksi, ini, jasa konstruksinya ini ya, jasa konstruksi itu ini, pajaknya 3 juta, 300 sama 320 di jumlah, jadi 3362. Salah ini. Berapa tuh? 3620. Salah kan saya. Kalau ada yang salah tinggal diedit aja ya. 3620. Ini 3620 untuk yang jasa konstruksi. Nah, untuk yang paling bawah ini merupakan yang disetor sendiri. Yang disetor sendiri biasanya saya pisahin pembayaran di lapangannya, biarpun ini sama-sama kodenya jenis 403 ya, sama-sama PPA Final 414, cuman biasanya saya pisahin supaya nggak kecampur gitu ya. Ini kan soalnya kan ini beda. Kalau yang atas kita bayar PPA pasal 4 ayat 2 ke orang, kita potong pajaknya. Kalau yang ini adalah kita menerima pembayaran tidak dipotong, jadi kita harus memotong diri sendiri, alias dia motong atas pendapatan sewa kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau yang 9,8 juta, ngelihatnya ada di sini. Yang monitor sendiri nih. Sama kan jumlahnya 9,8 juta ya. Jadi ini merupakan, SSP adalah merupakan setoran pajak, surat setoran pajak. Jadi yang kalau saya bilang, jadi kalau misalnya kita sudah bayar pajak, saatnya kita lapor. Nah, waktu lagi kita lapor, bayar pajaknya, kita akan dapat kode respon NTPN. Kita input di sini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Coba kita cek dulu ya. Ini induknya. Nah, ini merupakan SPT induk kita. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini? Oke, kalau sudah tidak ada, kita coba menu terakhir, yaitu lapor data ke KPP. Nah, ini sama sebenarnya. Oh, ini kenapa ada selisih ya? Coba saya lihat dulu. Harusnya ini sama, jumlah PP yang dibayar sama SSP yang telah dibayar. Kita cek dulu ada salah nggak nih. Di sini 10 juta, benar. Di sini. Katanya nih salah di sini nih. Ini kalau ini sih kita hapus. Sama nggak nih? Nah, sama. Nah, jadi ternyata kalau untuk yang menyetor sendiri, nggak usah input SSP lagi. Nah, di sini. Jadi kalau yang ini, menyetor sendiri nih, dia udah ada, waktu lagi kita input ini, dia udah ada NTPN-nya kan? NTPN-nya udah di atas. Nah, ini artinya kita nggak usah input di daftar SSP ini. Jadi untuk yang setor sendiri, dia nggak harus atau nggak usah dimasukin ke SSP. Makanya tadi saya lihat nilainya kan nggak balance nih di sini. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang setor sendiri saya masukin di sini, nilainya nggak balance.
Makanya yang ini tadi saya hapus. Jadi dia balance ya waktu lagi lapor data lapor data ke KPP, dia jumlah PPh yang kurang atau lebih bayar 15.920, yang sudah dibayar 15.920. Nah, kalau udah seperti ini berarti dia udah balance, udah cocok, tinggal klik buat file aja. Kita coba klik buat file. Kita klik ke saya tadi ke sini. Oke. Sudah selesai. Kita ketemu, ada sebentar saya hitung dulu. Jadi di sini sudah selesai. Ini yang akan kita, jadi lapor data SPT KPP ini yang akan kita ekspor atau kita kirim ke KPP-nya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya kira materi sampai di sini sudah cukup, soalnya udah kita coba semua menu-menunya yang ada di sini. Ada pertanyaan? Kita lihat menu cetakannya lagi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya kira cukup jelas ya. Recordnya coba saya stop dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi kita selesai sampai di kita ekspor terakhir, yaitu lapor SPT ke KPP. Angka atas dan bawah harus sudah sama. Kalau kalian mau lihat satu-satu boleh, coba-coba sendiri, bisa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya stop dulu record-nya.